Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok enggak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Oke. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Baik. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema model dialog dari Sokrates episode 4. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Langkah-langkahnya. Ini baru mulai teknisnya. Boleh ambil nafas sebentar. Nah, khawatirnya kamu teler dikasih 8 prinsip tadi. Baik. Kita mulai. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Oke. Diawali dari tidak tahu. Baik. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya ndak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Oke. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Baik. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah ini kadang-kadang rasanya menyakitkan. Baik. Bagi orang lain karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu. Baik. Kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Oke. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik. Mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Baik. Orang memahami kosmos. Kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Itu filosof-filosof sebelum Sokrates. Itu disindir oleh Sokrates. Kok memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Baik. Nah itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak coba ajari saya. Oke. Nah maksudmu apa? Nah ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Baik. Jadi para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Oke. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang
kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Baik. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Baik. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu. Baik. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Oke. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ngajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Baik. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya, oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Oke. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh yo intinya ilmu itu yo pendidikan. Kalau ndak ada pendidikan bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting. Nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Loh, agama itu nomor satu. Baik. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Oke. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Baik. Jadi langkah pertama untuk memulai dialog menurut Sokrates yaitu merasa tidak tahu. Jadi ketika kita berdialog sudah merasa tahu, ya mending nggak usah berdialog. Menurut Sokrates seperti itu. Tapi ketika kita memulai dialog, kita harus mengosongkan gelas terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti timbullah pertanyaan-pertanyaan sesampai nanti menemukan kesimpulan dengan kebenarannya masing-masing. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya
Di zaman itu, para kosmolog atau politisi seniman yang merasa memahami satu disiplin ilmu, Socrates tampil dengan merasa dia tidak tahu sama sekali. Jadi ada antitesis yang berbanding kebalik ya. Yang satunya merasa tahu dan Socrates tampil merasa tidak tahu apa-apa, sehingga dia menanyakan terus, menggali seperti itu. Nah, jadi menurut Socrates, ketika kita memulai dialog, kita harus merasa tidak tahu lebih dahulu agar nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita lanjut. Langkah kedua, Socrates mengajukan namanya ironi. Jadi Socrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Oke. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Baik. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi loh, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Baik. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang lo yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Socrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh, berarti sejak tadi yang lebih pinter itu ya Socratesnya. Oke. Nah, ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Baik, jadi nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Baik. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Okay. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Socrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri. Baik. Tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Baik. Jadi Socrates, konfutasi itu Socrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Oke. Kemudian Socrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Baik. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Socrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Baik. Nah, ini pinternya Socrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Baik. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Socrates. Biasanya Socrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar,
Berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Oke. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Baik. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Oke. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Oke. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi, seperti seorang bidan, nonton sampai kelahirannya lancar. Baik. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet, Oke. tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Baik. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Oke. Jadi kalau saya tahu situasimu mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa, jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Yo, dialog tadi. Saling mengungkap, Baik. saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, oh yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Baik. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Oke. Ini yang khas dari seorang Sokrates. Baik. Baik. Oke. Jadi langkah selanjutnya dalam berdialog yaitu bukan hanya menanyakan definisi-definisi yang perlu dijelaskan, tetapi dia juga mampu menguraikan ya, seperti Sokrates tadi menguraikan penjelasan-penjelasan yang sudah ditanyakan. Misalnya teman-teman berdialog dengan temannya ya, membahas tentang percintaan. Temannya ini dia berpacaran. Dia akhirnya menanyakan cinta itu apa. Cinta itu dijawab, ya cinta itu ya berkorban, mampu ya berkorban untuk yang kita cintai, mampu menuruti apa yang diinginkan oleh dia yang kita cintai. Nanti kita uraikan, memang iya harus seperti itu dengan situasi kamu yang saat ini. Bukankah cewekmu itu cewek yang sukanya tidak mau dimanja? Bukankah justru itu definisi seperti itu tidak pas kalau kamu terapkan terhadap cewekmu? Nah, jadi bukan hanya menanyakan tapi mampu menguraikan sehingga nanti ketemu kesimpulan sendiri-sendiri. Mungkin itu
Thank you yang sudah mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.